Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Nur Anissa dari Program Studi Manajemen Haji dan Umroh semester 2 dengan NIM 1244070017. Sebelumnya Ibu, mohon maaf apabila nantinya suara saya kurang terdengar karena saya sedang radang. Terima kasih. Prinsip-prinsip komunikasi menurut Dedi Mulyana. Prinsip pertama, komunikasi adalah suatu proses simbolik. Komunikasi adalah proses yang menggunakan simbol-simbol untuk menyampaikan pesan. Simbol bisa berupa kata-kata, perilaku non-verbal, atau objek yang memiliki makna yang disepakati bersama. Jadi harus disepakati bersama terlebih dahulu. Manusia memiliki kemampuan unik untuk menggunakan simbol ini yang membedakan dari makhluk lain. Pendapat tersebut menurut Ernest Cassirer. Lambang atau simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjuk sesuatu yang lain berdasarkan kesepakatan sekelompok orang. Contohnya adalah kata durian yang digunakan untuk menyebut buah berduri atau kata ayam untuk menyebut hewan yang berkokok. Tanpa kesepakatan tersebut, simbol tersebut tidak dapat digunakan untuk komunikasi. Lambang memiliki karakteristik. Yang pertama, lambang bersifat sembarang, mana suka atau sewenang-wenang. Setiap simbol ditentukan berdasarkan kesepakatan. Tidak ada makna intrinsik yang melekat pada simbol tersebut. Misalnya, nama durian diberikan kepada buah berduri hanya karena kesepakatan masyarakat. Yang kedua, lambang pada dasarnya tidak mempunyai makna. Lambang atau simbol akan memiliki makna hanya jika diinterpretasikan oleh orang yang menerima pesan. Jika ada perbedaan pemaknaan, bisa terjadi kesalahpahaman. Contoh, kata merah bisa berarti marah bagi sebagian orang, tetapi bisa juga memiliki makna lain dalam konteks yang berbeda. Yang ketiga, lambang itu bervariasi. Lambang berubah tergantung konteks, waktu, tempat, dan budaya. Misalnya, simbol kemewahan pada tahun 1970-an di Jawa adalah rumah gedong yang sekarang sudah berubah karena mayoritas masyarakat bisa membangun rumah dari bahan yang lebih modern. Prinsip kedua, setiap pelaku mempunyai potensi komunikasi. Setiap individu memiliki potensi untuk berkomunikasi, bahkan jika ia bermaksud melakukannya. Misalnya, ekspresi wajah atau gerakan tubuh seseorang bisa dimaknai oleh orang lain sebagai komunikasi. Contoh, seseorang yang sedang cemberut bisa dianggap sedang marah oleh orang lain meskipun ia tidak bermaksud demikian. Prinsip ketiga, komunikasi punya dimensi isi dan dimensi hubungan. Komunikasi tidak hanya melibatkan isi pesan, tetapi juga bagaimana pesan tersebut disampaikan, bagaimana hubungan antar pihak yang berkomunikasi. Contoh, kalimat makan tuh bisa bermakna perintah jika diucapkan dengan nada lembut, tetapi bisa bermakna larangan jika diucapkan dengan nada tinggi dengan makan tuh. Prinsip keempat, komunikasi itu berlangsung dalam berbagai tingkat kesenjangan. Komunikasi bisa terjadi secara tidak sengaja atau disengaja, dan tingkat kesadaran peserta komunikasi pun berbeda-beda dalam berbagai situasi. Contoh, cara berkomunikasi dengan orang yang baru dikenal biasanya lebih formal karena baru mengenal dibandingkan dengan cara berkomunikasi dengan teman akrab. Biasanya lebih menggunakan bahasa nonformal. Prinsip kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Pesan yang disampaikan dalam komunikasi dipengaruhi oleh tempat, waktu, dan situasi sosial di sekitar komunikasi tersebut berlangsung. Contoh, menghadiri acara resmi dengan kaos oblong dianggap kurang sopan. Atau perubahan waktu pengiriman koran bisa menimbulkan persepsi berbeda. Prinsip keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Peserta komunikasi sering memprediksi bagaimana pesan mereka akan diterima dan bagaimana lawan bicara akan merespon. Contoh, kita tahu bahwa kita tidak bisa menyapa orang tua atau orang yang lebih tua dari kita dengan kata kamu atau kata yang tidak sopan itu elu, karena ada tata krama tertentu yang harus dijaga kepada orang yang lebih tua.
Prinsip ketujuh, komunikasi itu bersifat sistemik. Komunikasi melibatkan sistem internal dan eksternal. Sistem internal meliputi nilai-nilai dan pengalaman yang dibawa oleh individu. Sementara sistem eksternal meliputi lingkungan sosial dan fisik di sekitar individu tersebut. Contoh, perilaku seseorang dalam komunikasi dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ia bawa dari keluarga dan budaya yang ia anut. Prinsip ke-8, semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Komunikasi akan lebih efektif jika peserta komunikasi berasal dari latar belakang sosial budaya yang serupa. Contoh, dua orang dengan suku dan pendidikan yang sama lebih cenderung memiliki pemahaman yang sama dalam komunikasi. Mereka berbeda dengan dua orang dengan suku yang berpendidikan berbeda lebih cenderung memiliki pemahaman yang berbeda pula dalam komunikasi mereka. Prinsip ke-9, komunikasi bersifat non-sekuensial. Komunikasi tidak berlangsung satu arah, tetapi bersifat sirkular, dengan respon atau tanggapan yang menunjukkan bahwa pesan yang dikirim telah diterima dan dipahami. Contoh, dalam percakapan, respon yang diberikan oleh lawan bicara bahwa pesan yang disampaikan telah diterima. Prinsip ke-10, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Komunikasi adalah proses yang dinamis, di mana informasi diberikan dan diterima secara bersamaan oleh semua pihak yang terlibat. Contoh, dalam percakapan dua arah, kedua belah pihak saling memberikan informasi dan merespon secara simultan. Prinsip ke-11, komunikasi bersifat irreversible. Komunikasi tidak dapat ditarik kembali setelah pesan disampaikan. Jadi, apabila pesan telah disampaikan, maka komunikasi tersebut tidak bisa ditarik kembali. Efeknya akan tetap ada dan kita tidak bisa mengontrol reaksi yang timbul. Contoh, jika seseorang mengatakan sesuatu yang menyakitkan atau kurang enak didengar, efek dari kata tersebut bisa bertahan meski orang tersebut meminta maaf. Misal, jika ada satu orang yang mengatakan hal yang tidak baik kepada orang tersebut, nah, orang tersebut meminta maaf kepada orang tersebut, meskipun sudah dimaafkan, tapi efek dari rasa sakit yang dia alami tersebut masih ada meskipun beliau yang sudah menyampaikan sudah meminta maaf. Itulah, kita harus menjaga lisan kita. Ada pepatah mengatakan, lisanmu harimaumu. Maka dengan menjaga lisan, kita bisa menjaga hati sesama juga. Yang terakhir, prinsip ke-12, komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Komunikasi bukanlah solusi untuk semua masalah. Meskipun banyak konflik yang muncul akibat masalah komunikasi, tetapi tidak semua masalah dapat diselesaikan hanya dengan berkomunikasi. Contoh, perselisihan dalam organisasi bisa disebabkan oleh masalah struktural yang lebih kompleks yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan komunikasi saja. Mungkin itulah 12 prinsip komunikasi yang bisa saya sampaikan menurut pemahaman saya. Barangkali ada kesalahan atau koreksi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin kepada ibu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.